Pemirsa Intens Investigasi, sebuah video singkat mendadak meledak dan mengguncang jagat maya di awal tahun 2026 ini. Fokus publik tertuju pada satu titik, pria di sebuah ruang karaoke yang wajahnya diduga identik dengan aktor Ricky Harun. Di tengah spekulasi yang kian liar, sosok wanita di balik akun Kue Events akhirnya buka suara. Namun, alih-alih meredam suasana, klarifikasinya justru meninggalkan sejumlah lubang misteri. Siapa sosok asli di balik nama samaran tersebut? Jika ia mengaku tidak mengenal latar belakang sang pria, mengapa ada upaya komunikasi intens hingga ajakan pertemuan berkali-kali? Siapa dalang di balik penyebaran video ini? Jika Kue Events mengaku seluruh data di ponselnya telah lama hilang, lantas siapa tangan misterius yang menyimpan dan sengaja mengunggah bukti percakapan serta video tersebut sekarang? Lalu seperti apa respon sang aktor yang justru menjadi sorotan tajam? Mengapa di saat Ricky Harun tampil tenang lewat unggahan video yang ia posting, warganet justru menangkap sinyal berbeda dari raut wajah sang istri, Hefiza, yang dinilai tak lagi sama. Benarkah ekspresi datar Hefiza adalah sinyal adanya badai di dalam rumah tangga mereka? Ataukah pesan Ricky Harun tentang fitnah dan hinaan merupakan jawaban telak atas tuduhan yang beredar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, jagat maya kembali diguncang oleh beredarnya sebuah video singkat yang kini menjadi perbincangan panas di berbagai platform media sosial. Video tersebut memperlihatkan sosok pria yang diduga memiliki kemiripan wajah sangat identik dengan aktor kenamaan Ricky Harun. Dalam rekaman berdurasi singkat itu, pria yang diduga sang aktor nampak berada di sebuah ruangan dengan latar menyerupai tempat karaoke, didampingi oleh beberapa pria dan wanita. Seiring dengan liarnya spekulasi netizen, muncul sebuah pengakuan mengejutkan dari seorang perempuan pemilik akun Kue Events yang diduga kuat berada di lokasi yang sama. Halo guys, aku mau klarifikasi yang lagi dadedor. Mohon maaf sebesar-besarnya sebelumnya. Kronologinya aku kenal RH 2024 dan dikenalin dan aku tahu dia, tapi aku nggak tahu tentang latar belakang dia kenalan juga, bukan nama asli. Masalah video itu lagi mati lampu guys, jadi aku nyalain flash dan itu lagi minum. Jadi nggak tahu kalau itu flash kamera yang nyala. Sorry for all. Aku ketemu 2-3 kali kalau nggak salah. Beberapa minggu setelah itu, beberapa kali aku diminta atau dihubungi untuk bertemu dia. Aku selalu nolak karena aku sempat hubungin temen dan keluarga aku untuk nanyain dia tuh latar belakangnya gimana. Dan aku tahu dia sudah memiliki keluarga dan aku menjauh sejak saat itu. Namun jujur, ada orang yang sempat dimintain tolong oleh beliau untuk menghubungi aku agar aku mau bertemu, tapi aku menolak. Sampai akhirnya beliau yang telepon aku sendiri. Ada beberapa kali aku menolak dan akhirnya aku menjawab dan mengatakan aku tidak bisa datang lagi. Namun, setelah kejadian itu, aku benar lost komunikasi dengan baik. Namun jauh beberapa bulan setelah itu, kita hanya sebatas mutualan di TikTok dan aku jelasin sekali lagi, aku memang tidak pernah menjalin hubungan dengan beliau, ungkap Kue Events. Mengenai alasan mengapa potongan video dan percakapan tersebut baru meledak dan menjadi konsumsi publik di tahun 2026 ini, ia mengaku sama sekali tidak mengetahuinya. Menurut pengakuannya, banyak oknum yang secara tiba-tiba menyebarkan konten tersebut tanpa memahami fakta yang sebenarnya terjadi. Kecurigaan pun muncul terkait adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja menyimpan data pribadi tersebut. Pasalnya, Kue Events menegaskan bahwa dirinya tidak lagi menyimpan video maupun tangkapan layar obrolan telepon tersebut lantaran seluruh data di ponsel miliknya telah lama raib. Tak ketinggalan, ia juga menuliskan caption "Sorry for all" sebagai tanda permintaannya. Alasan?
Kenapa bisa sampai dar-der-dornya di 2024? Aku nggak tahu karena banyak oknum yang post apapun secara tiba-tiba dengan asal post tanpa tahu yang sebenarnya. Dan aku nggak tahu mereka dapat video atau SSA chat dan telepon itu dari siapa karena semuanya udah hilang di HP aku. Semoga aku harap kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Ungkap Kue Evans. Lantas, sebuah pertanyaan besar kini menggantung di benak publik. Benarkah aktor yang terekam dalam momen bersama perempuan tersebut adalah benar sosok Ricky Harun? Di tengah kencangnya hembusan isu yang menyeret namanya, Ricky Harun nampaknya memilih untuk tetap tenang dan menunjukkan kebersamaan dengan keluarga. Melalui unggahan terbaru di media sosial pribadinya, sang aktor nampak tengah melakukan perjalanan udara bersama sang istri tercinta, Herfiza. Namun, unggahan yang seharusnya terlihat hangat tersebut justru memancing reaksi beragam dari netizen. Mata jeli publik menyoroti raut wajah sang istri yang dinilai tidak seperti biasanya. Senyum yang seolah tergantikan oleh gurat ekspresi yang lebih datar dan menyimpan 1000 makna. Lantas, benarkah perubahan raut wajah sang istri tersebut berkaitan erat dengan video viral yang tengah menjadi bola panas di jagat maya? Ataukah hanya sekadar kelelahan dalam perjalanan? Untuk menguak tabir di balik ekspresi tersebut, berikut analisis mendalam dari seorang pakar mikroekspresi, Kirdi Putra. Yang jelas ketika di dalam video, ketika di dalam pesawat itu, Ricky berusaha untuk mencairkan suasana dengan video ke wifi gitu. Buat saya dua-duanya sih tegang ya, ada tarikan, istrinya berusaha tersenyum tapi tetap aja ketegangan garis ototnya itu kelihatan di samping kanan kirinya. Begitu pula dengan Ricky sebetulnya. Kalau dia melihat istrinya kayaknya nggak berespon, nggak bereaksi, dia juga tegang juga. Walaupun dia berusaha untuk menampilkan senyum ya, tapi nggak ketolong juga sih, tetap kelihatan tegang. Tegang sih. Masalah kalaupun ada misalnya nggak ada ekspresi lain kayak misalnya marah, takut, bingung, sedih itu nggak kelihatan. Yang kelihatan tegangnya itu. Walaupun sekali lagi istrinya juga berusaha untuk tersenyum, tapi kan ketahan oleh tegangnya itu. Tarikannya untuk senyum melepas itu nggak ada. Dan di tengah isu tersebut meledak di ruang publik, sebuah pesan syarat makna ternyata sempat diunggah Ricky Harun pada 16 Januari 2026 kemarin saat dirinya tengah menikmati waktu di negeri Ginseng, Korea Selatan. Ya, putra dari Donna Harun ini secara mengejutkan membahas mengenai cara menyikapi fitnah serta hinaan dari orang lain. Dihina, difitnah, yang sebenarnya kita nggak perlu bales, sama sekali nggak perlu. Selagi nggak cederain fisik kita, abaikan saja. Abaikan, kita nggak perlu reaktif. Alhamdulillah di Korea bersama 60-an mitra BP. Vibes mereka positif banget, tenang, damai. Ketenangan dan kedamaian hati itu mahal. Jangan izinkan siapapun merusak ketenangan dan kedamaian hati kita. Tulis Ricky Harun. Lantas benarkah unggahannya itu berkaitan dengan video pria yang mirip dengan dirinya bersama wanita? Selanjutnya, seperti apa juga keluarga Ricky Harun angkat bicara hingga Donna Harun pun mengunggah berbagai foto dan video nostalgia momen manis dirinya bersama dengan anak, menantu dan cucunya dari Ricky Harun dan Herfiza. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Berusaha mencari titik terang dari sisi keluarga, tim Intens Investigasi pun mencoba menghubungi kerabat dekat sang aktor. Namun, reaksi yang didapatkan justru semakin menambah teka-teki. Ya, mengetahui kabar miring yang menyeret keponakannya, tante dari Ricky Harun secara tegas menolak untuk memberikan tanggapan lebih jauh.
Saat dihubungi via sambungan telepon, ia mengaku sama sekali buta akan isu panas yang tengah menghebohkan publik tanah air saat ini. Faktor jarak yang cukup jauh, lantaran dirinya kini menetap di Bali disebut menjadi alasan ketidaktahuannya. Bahkan, ia menuturkan bahwa komunikasi secara fisik sudah lama tidak terjalin, di mana pertemuan terakhirnya dengan Ricky Harun sudah terjadi sejak 1 tahun yang lalu. Ricky-nya sudah pulang ke Indonesia, Kak? Enggak, masih di Korea. Oh, masih di Korea ya, Kak ya? Iya. Tante siapa, Tante? Pokoknya kalau di dunia media saya nggak pernah mau komentar apa. Oh. Oke. Oke, Tante. Ya. Berarti memang hubungannya tidak ada apa-apa ya, Tante ya? Aduh, aku kan di Bali tinggalnya, jadi nggak ngerti juga ya gerak-gerak di sana gitu kan. Yang sampai sejauh ini sih cuma baik-baik aja ya semuanya ya, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang apa-apa gitu loh. Oh. Ya. Berarti hubungannya sejauh ini harmonis ya, Tante ya? Aku nggak tahu karena aku tinggal di Bali, nggak dengar apa-apa juga. Oh. Ricky juga fine-fine aja. Oh. Semuanya fine-fine aja. Udahlah, itu media apa namanya, di mana itu? Nggak ngerti ya. Aku no comment ya. Di saat badai isu menerjang dari berbagai penjuru, ibunda Ricky Harun, Donna Harun, seolah ingin menunjukkan benteng pertahanan keluarga yang tak tergoyahkan. Ya, aktris senior ini nampak mengunggah serangkaian momen nostalgia yang menyentuh hati di media sosial pribadinya. Donna membagikan kompilasi potret dan video kebersamaan mereka sejak tahun 2022 hingga awal tahun 2026. Dalam salah satu cuplikan video di tahun 2024, tawa Donna pecah saat merekam aksi jenaka sang putra di sebuah meja makan restoran. Donna secara berkelaka menyindir bahwa wibawa sang direktur dalam diri Ricky seketika sirna. Pasalnya, saat direktur lain biasanya duduk dengan tegap dan penuh karisma, Ricky justru terlihat asyik memainkan rambutnya sendiri, hingga auranya sebagai pemimpin pun hilang tak bersisa. Sebuah candaan hangat yang menggambarkan betapa dekat dan santainya hubungan ibu dan anak ini. Keceriaan tersebut berlanjut hingga unggahan terbarunya di tahun 2026. Donna memamerkan potret kebersamaan yang lengkap dan solid, di mana Ricky Harun nampak tersenyum bersama sang istri, Herfiza, serta keempat buah hati mereka. Unggahan ini pun seolah menjadi jawaban bisu bahwa di tengah terpaan isu miring, kehangatan pelukan keluarga tetap menjadi tempat terbaik untuk kembali. Selanjutnya, seperti apa juga, Ricky Harun mengungkapkan bagaimana caranya mengobati rasa rindu kepada anak-anaknya ketika dirinya sibuk syuting. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Sebelumnya, Ricky Harun mengungkapkan caranya mengobati rasa rindu kepada anak-anaknya. Ditemui saat di lokasi syuting beberapa tahun silam, seperti inilah suka duka Ricky Harun saat jalani syuting yang jauh dari rumah hingga harus menginap beberapa malam di lokasi syuting. Jauh sebelum prahara ini menjadi konsumsi publik, warganet mengenal sosok Ricky Harun sebagai seorang ayah yang sangat lekat dengan anak-anaknya. Dalam sebuah memori saat ditemui di lokasi syuting beberapa tahun silam, Ricky sempat mencurahkan suka dukanya saat harus menjalani jadwal syuting yang padat. Demi sebuah karya, tak jarang ia harus menginap selama beberapa malam di lokasi, meninggalkan kehangatan pelukan buah hatinya di rumah. Lantas, bagaimana cara seorang Ricky Harun mengobati rasa rindu yang menyesak di tengah kesibukannya? Kita syuting di puncak, paling dingin, terus juga kita kan jauh dari rumah, terus kita syuting juga sampai pagi, jadi kalau mau pulang itu kayaknya tanggung kan buat pulang ke rumah gitu, karena rumahnya
rumah juga jauh di Jakarta, terus harus balik lagi ke puncak gitu kan. Jadi keseringan kita tuh nginep di sini. Ya paling dukanya itu aja sih, dingin, terus jarang pulang gitu. Tapi overall semuanya di sini syutingnya enak, syutingnya semangat lah, teman-teman di sini semuanya juga seru-seru. Ya kangen aja kalau di rumah bisa selimutan kan, kalau dingin bisa main-main sama anak gitu. Kalau di sini kita harus kerja, udah kedinginan lagi, nggak ada temennya ya kan. Terus kalau pulang ke rumah biasanya sih gue nginep sehari 2 hari lah, 2 malam gue nginep, terus malam ketiganya gue udah pasti pulang gitu. Mau break sepagi apapun ya gue usahain pulang, karena nggak enak juga ninggalin rumah lama-lama kan, masa 3 hari nggak pulang-pulang. Dia malah justru yang bilang udah nggak usah pulang, tidur aja, kasihan kan habis syuting pas break langsung tidur gitu kan, biar besok syutingnya bisa enak lagi, segar gitu. Daripada harus pulang nempuh perjalanan jauh, lebih baik ya tidur aja langsung di lokasi gitu. Ya kalau kangen paling gue minta foto video, ya bukan video call lah, ya kayak FaceTime gitu. Terus kalau enggak minta di videoin anak gue lagi ngapain, terus dikirimin ke gue, paling ya gitu-gitu aja sih. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.